Udah, nggak usah dijahit. Nih, aku kasih yang baru. Wah, bagus. Makasih. Vi, kan kita udah lama dekat. Kita nikah yuk. Nikah? Iya, Wah, dia langsung ngajak nikah tanpa pacaran. Taruh terus menikah, hamil dan punya anak, rumah mewah, mobil bagus, dan suami yang sayang keluarga. Anak tumbuh dewasa dan punya cucu, terus menua bersama. Terakhir, mati dan masuk surga. Amin. Jalan hijrah tak semudah itu, Esmeralda. Wake up! Alhamdulillah, udah lama ya nggak ketemu. Nah, berhubung kita ketemu di sini, jadi berarti kalian harus nemenin aku ngopi. Nah, aku ngopi dulu. BTW, aku bukan cuma mau ngajak kalian ngopi-ngopi cantik ya hari ini, tapi juga aku mau ngajak kalian untuk ngobrol perkara Islam. Wes berat banget nih kayaknya. Enggak, tenang aja. Hari ini aku mau ngomongin yang enteng-enteng aja, yaitu perkara hijrah. Sama kayak tema kita minggu ini, hijrah kalian untuk apa? Aduh, jadi inget sama masa lalu. Ya, jadi yang namanya hijrah itu kan banyak up and down-nya ya. Terus motivasi kita pertama kali hijrah juga macem-macem gitu. Aku pengen ngasih tau kalian nih, tapi ini rahasia. Motivasi aku pertama kali hijrah adalah diajak teman. Ya gitu. Jadi motivasi orang hijrah itu macam-macam ya kan. Ada yang diajak teman, ada yang karena pengen dapat jodoh yang baik, ada yang karena pengen nikah. Wes, ya ini siapa nih yang kayak gini ngaku-ngaku, ayo. Ya pokoknya macam-macam. Ada yang karena tren juga. Gitu ya, nggak masalah sih sebenarnya, hijrahnya tuh nggak masalah gitu ya, tapi yang harus dibenerin itu memang motivasinya aja gitu. Karena apa? Nah, PR kita setelah memutuskan hijrah adalah lurusin niat gitu, karena yang namanya hijrah itu pasti kan ujiannya banyak banget ya kan. Kadang ada yang baru hijrah terus ditentang orang tuanya, ada yang baru hijrah terus gimana gitu ya, ada masalah apa gitu. Jadi emang kitanya harus benar-benar kuatin niat, kuatin iman lah ya. Jadi yang namanya hijrah itu pasti kan ada ujiannya ya kan. Jangan sampai ketika kita diuji sedikit aja gitu, terus kitanya langsung lemah, kitanya langsung goyang, langsung goncang, dan nauzubillah min zalik gitu ya, malahan balik lagi ke zaman jahiliyah dulu. Jangan sampai gitu. Jadi seiring berjalannya waktu hijrah, seiring berjalannya waktu itu juga diiringi dengan proses meluruskan niat supaya kitanya juga istiqomah, supaya kitanya tuh ikhlas gitu ngerjalanin apa-apa yang Allah perintahin. Ngomong-ngomong soal istiqomah nih ya, aku pengen nanya deh sama kalian, kira-kira tips kalian buat istiqomah tuh apa? Apa ayo? Ini sambil aku ngopi, kalian jawab ya. Gak apa-apa, jawab aja. Di komen juga boleh. Apa ayo? Ini aku berantakan gak sih? Tapi kalau misalnya aku nih ya, kalau aku pribadi tips istiqomah ala aku yang udah pernah aku rasain sih ya. Yang pertama itu pasti kalau kita mau hijrah, kalau mau istiqomah, yang pertama itu cari teman solihah gitu. Karena kalau misalnya kita hijrah sendirian, aduh susah banget gitu. Yang aku rasain hijrah sendirian itu bisa futur lagi gitu, karena kita nggak selamanya merasa diawasin gitu sama Allah. Karena ada aja gitu futurnya, ada aja gitu blanknya, iya ya, jadi ngelakuin dosa deh gitu. Tapi ketika kita punya teman yang selalu ngingetin kita, ketika kita punya teman yang bisa kita lihat, oh dia aja semangat nih istiqomah gitu, semangat nih taatnya udah sampai sini, amalan-amalannya udah ini gitu. Nah jadinya kita semangat juga gitu ke bawah. Apalagi kalau misalnya kita punya temennya yang banyak ya. Nah ini kalau misalnya nyari teman soleh jangan cuma satu doang, carinya yang banyak gitu, supaya kalau yang satu lupa ngingetin kita, yang satu ada yang ngingetin kita, banyak nih yang ngingetin kita gitu. Jadi yang pertama cari teman solihah. Kemudian yang kedua pastinya mendekatkan diri sama Allah lah ya, dengan perbanyak ibadah yang wajibnya diperbaiki kualitasnya gitu ya, kayak sholatnya misalnya tepat waktu, bacaannya gimana, perbaiki, terus amalan sunnahnya ditambah lagi. Pokoknya
jauhi larangan dan laksanakan perintahnya Allah. Itu blacklist segala hal-hal yang itu tuh bakalan mendatangkan maksiat. Maksiat ini bahasanya berat ya. Bakalan bikin kalian tuh jauh dari Allah gitu. Bakalan berpotensi menimbulkan dosa. Nah, itu udah singkirin aja, out. Hal yang sia-sia ya udah, gibah-gibah udah cut aja. Gitu. Jadi yang kedua adalah mendekatkan diri sama Allah dengan perbanyak ibadah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga, nah ini nih kayaknya yang kalian mesti notice deh, karena aku pribadi ya, dengan menjalankan hal yang ketiga ini yang justru bisa ngikat aku buat istiqomah. Gitu. Apakah itu? Ya itu adalah mengkaji Islam secara intensif. Gitu. Secara intensif, secara rutin. Gitu. Kenapa sih kok rutin? Ya karena kalau misalnya nggak rutin, itu namanya kajian tematik. Gitu. Kalau misalnya rutin, jadi pemahaman kita itu utuh. Gitu. Hijrah kita nggak cuma hijrah pakaian aja, nggak cuma hijrah ikut-ikutan aja, tapi juga hijrah pemikiran. Gitu. Pemikirannya kayak gimana? Pemikiran Islam yang pemahamannya itu standarnya benar. Dan insya Allah kalau misalnya rutin, kajian intensif, otomatis kita juga kan terbina ya. Jadi ilmu-ilmu yang kita dapat itu bisa langsung kita praktekin. Masalah-masalah yang kita temui itu bisa kita langsung cari solusinya. Sehingga ilmu yang kita praktekin itu, terus solusi-solusi yang kita terapin itu bisa mencerminkan bagaimana sih the real life muslim sebenarnya. Kayak gitu ya, bukan cuma sakofanya doang yang banyak, tapi gerakan prakteknya nol gitu. Nggak seperti itu gitu. Jadi di yang ketiga ini sih aku ngerasanya gitu, dengan kajian rutin ini bisa mendapatkan pemahaman yang utuh gitu. So kalau misalnya kita udah hijrah pemikiran gitu ya, itu pasti standarnya itu udah terganti dengan Islam. Jadi kita gampang nge-blacklist hal-hal yang di situ bikin Allah murka, bikin Allah nggak senang. Jadi standar pilihan kita tuh udah ketebak gitu loh. Pasti yang kalau nggak yang A, B ya C gitu. Nggak mungkin yang D, E, karena ini ternyata yang udah Allah larang gitu. Jadi itu udah tersingkirkan. Tapi kalau misalnya nih kita masih memprioritaskan selain Allah gitu ya, kita masih belum menempatkan Allah sebagai standar prioritas kita. Misalnya baru dipecat kerja, terus ya kepepet kan, butuh uang, ada kerjanya yang riba, diambil. Nah ini bener nggak sih hijrahnya? Atau misalnya mau nikah nih, gagal ta'aruf, terus ya udah kepengen nikah banget, malahan ngambil jalannya dengan pacaran. Nah, ini kira-kira hijrahnya beneran gak sih? Beneran udah hijrah apa belum sih? Gitu. Jadi karena apa sih sebenarnya standarnya kita kan udah ada ya. Gitu. Kalau misalnya kita masih milih hal yang itu, ini yang patut dipertanyakan. Apakah standar itu berlakunya cuma segmented aja dalam kondisi tertentu? Apakah bisa kita terapkan dalam kondisi apapun, bahkan dalam kondisi kepepet sekalipun? Jadi yuk kita muhasabah sama-sama, udah bisa belum sih kita nerapin Islam dalam segala kondisi? Kalau gitu, selamat ngopi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.